yang sangat hijau. Daerah Jakarta, nggak tahu ini masih masuk Jakarta apa Bogor ini. Cibubur itu sebagian masuk Bogor, sebagian Jakarta juga. Iya. Oke, jadi hari ini kita mau ngomong mengenai apa nih, Bung Ilham? Nah, video kemarin kita tuh ada yang komen. Iya. Kita kan kasih tips biar bisa pulang kantor, enjoy, santai. Kita kan salah satunya pakai headset. Oh iya. Nah, ada yang komen itu kalau headset ternyata juga bermasalah. Ada yang gara-gara headset kecelakaan, ada yang gara-gara headset tidak dengar klakson, akhirnya lewat ini ditabrak. Ada juga yang gara-gara headset berita-berita ya, lewat ke rel kereta, tabrak kereta. Ini menarik ini, bahas headset gitu Nyangdan. Pada saat berkendaraan motor maupun mobil, naik mobil. Iya. Sebenarnya kan kalau nggak salah itu sudah diatur dalam undang-undang lantas ya. Iya. Lalu lintas angkutan jalan ya. Kalau nggak salah ya memang headset itu nggak boleh dipergunakan kan, karena membahayakan sih sebenarnya. Cuman di sisi lain juga kebutuhan, mau gimana dong? Karena ya mobilitas ya. Iya. Pengaruh headset pada saat berkendara apa, Nyongdan? Kan headset itu kan kuping ketutup tuh. Iya. Minimal orang klakson atau bunyi kendaraan harus didengar dong. Oh iya. Tapi kalau di mobil gimana tuh? Boleh nggak? Nah ini kan beda nih. Iya. Mobil kita dengar lagu gitu kan. Iya. Terus motor kita dengar pakai headset, dengar lagu juga gitu loh. Iya. Mobil ada tape fasilitas diberikan include build up dari pabrikan dan itu boleh gitu loh. Iya. Nah sementara motor sepertinya dibatasin ya. Iya. Menurut Bung Ilham gimana tuh? Itu menarik, Nyongdan, karena sebenarnya itu kan diatur di pasal 106 ya, ayat 1 Undang-Undang Jalan Raya itu ya, lalu lintas. Nah itu mengaturnya sebenarnya jangan sampai berkendaraan itu mengganggu perhatian atau fokus pengendara. Nah kalau dalam penjelasannya itu sih sebenarnya tidak ada menyebutkan khusus spesifik headset ya. Yang disebut agak umum itu telepon. Nah bahasa telepon ini sempat digugat di MK sebenarnya tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu digugat tapi dibatalkan karena waktu itu yang gugat menganggap bagaimana kalau GPS. Orang kan butuh GPS nih untuk menentukan arah. Banyak ojek online atau apa kan yang membutuhkan GPS. Itu gimana? Nah pada saat itu MK tidak mengabulkan putusan itu, menganggap bahwa itu adalah dari segi aspek keamanan supaya tidak mengganggu fokus dari supir itu. Nah akhirnya ini yang menjadi salah satu isu adalah GPS itu kan di telepon. Ya kalau GPS-nya ada di mobil itu aman dong, tidak terkait aturan itu kan. Karena dalam penjelasannya sebut nomor telepon. Nah telepon ini akhirnya banyak, sekarang telepon banyak fungsi gitu. Fungsi bukan hanya untuk menerima telepon. Kalau menerima telepon mungkin ya. Tapi sekarang kan ya tadi GPS bisa, dengar musik bisa. Tidak ada komunikasi dua arah. Dia hanya satu arah gitu. Nah ini juga kan menjadi hal yang didiskusikan. Kalau saya sih sebenarnya penggunaan headset di baik motor atau di mobil itu sebenarnya kalau menurut saya adalah manajemen diri kita untuk terkait keselamatan juga. Contoh saya biasa umpama kalau saya ngantuk, saya kan pasang headset di motor di telinga waktu naik kendaraan motor gitu ya. Nah itu kan supaya saya pada saat kendaraan kan mungkin berjalan sejam, saya prediksi sejam. Saya butuh aktivitas yang membuat saya fokus gitu.
membuat saya lebih tenang, lebih santai. Apalagi kalau dengan kemacetan kan kadang ada aja yang mengganggu, memancing emosi begitu ya. Tiba-tiba disambar, tiba-tiba kita saling papasan. Begitulah, crowded lah kalau di jalan itu. Nah, itu kan salah satu fungsi manajemen pribadi saya ya, untuk jangan sampai terjadi kecelakaan atau tetap fokus dalam berkendara. Nah, tapi dari segi aturan memang ya kayak begitu sebenarnya secara umum. Kalau itu terkait dengan HP, telepon, itu dilarang. Memang betul, Bung Ilham. Jadi kalau bahkan banyak tape mobil yang sudah bisa nonton TV atau video atau YouTube, bahkan akhir-akhir ini juga itu memang bermasalah. Dia berkendara sambil jalan terus menonton TV itu loh. Cuman kan persoalannya dilarang, diatur itu nggak boleh nonton video, nggak boleh telepon, terus minuman atau sesuatu yang memabukkan gitu ya. Iya, cuman di sisi lain begini, hukum ini kan cenderung ini ketinggalan dengan mobilnya memfasilitasi, tapi dilarang. Perkembangan informasi, perkembangan multimedia, perkembangan bahkan bukan hanya gadget gitu loh, bukan hanya device, tapi untuk kendaraan mobil sekalipun sekarang ini juga sudah ketinggalan banyak gitu loh. Aturan kita ini kan ya harus seperti apa? Apakah harus direvisi terus-terusan? Sementara ini kan diatur dalam undang-undang begitu. Apakah jangan-jangan kemudian undang-undang ini yang terlalu mengatur terlalu rigid gitu. Sementara kemudian perubahan ini semakin cepat. Nah, apakah perlu dirubah atau tidak tuh undang-undang itu? Ya memang kalau dari segi pembentukan undang-undang kan harusnya ada, kalau yang bersifat kaku itu didelegasikan aja di aturan turunan gitu. Nah ini kan tidak ada delegasi terkait aspek apa saja yang dilarang. Akhirnya itu kan tergantung pelaksana ya. Kalau pelaksananya tegas sesuai aturan ya bisa. Di sisi lain juga kalau pelaksananya santai mau kasih relaksasi pengaturan ya akhirnya jalanin juga. Di sisi lain kan orang susah memonitor. Yang monitor ini kan penegak hukum. Iya. Kalau dia pakai headset kabel, oke kelihatan. Kalau dia pakai Bluetooth, kan nggak kelihatan, udah ketutup tuh. Dan di jalan itu kan nggak bisa ada bantahan. Kita kalau sudah salah ya udah salah aja. Tergantung. Berbeda kalau yang lain kita masih berdebat. Kalau di jalan itu tergantung penegak hukumnya. Itu dia. Udah pernah ketilang, Bang Il? Ya biasa lah kalau ditilang, kita zaman mahasiswa dulu kan. Iya. Gak pakai helm segala macam itu. Pernah ikut sidangnya juga? Iya, gak pernah. Gak pernah. Di lobi aja. Di lobi di pos. Iya. Ya itulah. Realita kadang-kadang lebih fleksibel daripada aturan ya. Aturan itu cenderung kaku begitu. Ya satu sisi sih itu kan kayak pelanggaran biasa ya. Emang harusnya mekanismenya lebih cepat, lebih tidak bertele-tele, penyelesaiannya lebih cepat. Saat itu juga lah. Jadi masuk masalah ini harus ke pengadilan. Jadi ya kan, ya gimana ya, orang kayaknya sistemnya mengarahkan kita untuk ke pengadilan. Apalagi ada tuh kalau nggak salah ada salah satu pakar hukum tata negara yang kemudian dia gara-gara SIM aja dia sampai ke Mahkamah Agung begitu kan, banding dan kasasi begitu. Itu kan luar biasa banget itu. Ya orang mencari keadilan itu terkadang di luar nalar gitu. Iya. Tapi ya itulah, itu bagian daripada fenomena hukum di negara kita. Ya kalau kembali ke headset sih, kalau menurut saya ya yang jelas aturannya seperti itu. Betul. Tapi satu sisi kita kan tahu kondisi kita berkendaraan, daripada, kalau saya pribadi, daripada nanti ada apa-apa ngantuk di jalan atau apa ya headset itu obatnya mungkin ya, salah satunya. Tapi ya itu, mau tidak mau kita harus hati-hati juga. Ya, sepakat. Sampai dilihat polisi kan. Kalau saya aturan harus ditegakkan. Walaupun aturan itu cenderung kaku, tapi tetap harus ditegakkan. Biar bagaimanapun keselamatan itu kan adalah hal yang paling utama begitu. Ya kalau di tol atau di jalan sudah capek, berhenti aja. Betul. Karena kalau memang musik sudah tidak berpengaruh, ya memang istirahat yang sangat penting kan. Betul. Mau tidur, mau
cuci muka, mau apa, tapi cari rest area, tempat untuk istirahat. Saya kira itu penting juga buat kita. Iya, kalau saya sih intinya teman-teman yang lebih paham, aturannya sudah jelas, sikap Anda jelas, yang penting selamat aja lah di jalan, safety gitu Nyangda.